Assalamualaikum sahabat Cementil, cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah rombongan keberangkatan ibadah haji yang terhalang oleh keberadaan ular raksasa. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil yang tenang di Jawa Tengah, hidup seorang pria bernama Marzuki yang dikenal sebagai pribadi yang sederhana, ramah, dan selalu menjaga sholat 5 waktunya meskipun kesibukannya sebagai pengrajin kayu sering menyita waktu. Rumahnya yang sederhana selalu menjadi tempat berkumpul para tetangga, entah untuk berdiskusi ringan atau sekadar menikmati teh manis, karena Marzuki selalu menyambut siapa saja dengan senyuman yang tulus. Namun, jauh di dalam hatinya, ada satu impian besar yang selalu ia pegang erat, yaitu pergi menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, sebuah keinginan yang tumbuh sejak ia masih remaja mendengar cerita para jamaah yang pulang membawa berkah. "Mungkin tahun depan aku bisa mulai mendaftar, Pak Ustadz," kata Marzuki suatu sore kepada Ustadz Rahman, guru ngaji di kampung itu, sambil menyeka keringat di dahinya seusai membantu membersihkan mushola. "Kalau niatmu kuat dan rezeki Allah cukupkan, insya Allah, Marzuki," balas Ustadz Rahman dengan nada penuh keyakinan, seraya menepuk pundak Marzuki sebagai bentuk dukungan. Meski hidupnya tidak mudah, Marzuki selalu yakin bahwa kesabaran dan kerja kerasnya akan membawa ia lebih dekat pada mimpinya, dan keyakinan itu menjadi sumber semangatnya setiap hari. Malam-malamnya sering ia habiskan dengan doa panjang di atas sajadah tua yang diwariskan dari almarhum ayahnya, memohon agar Allah memudahkan jalannya menuju Baitullah. Meski tekadnya kuat, Marzuki sadar bahwa perjalanan ini memerlukan pengorbanan besar, sehingga ia terus menekan kebutuhannya, menghindari pengeluaran yang tidak perlu, dan menyimpan setiap rupiah dengan hati-hati. Di balik kerja kerasnya, ada sebuah kegelisahan yang kadang muncul tanpa alasan jelas, tetapi ia selalu menghibur dirinya dengan mengulang-ulang keyakinan bahwa Allah pasti akan menolongnya. Setiap pagi saat ia memulai pekerjaannya di bengkel kecilnya, ia berdoa dalam hati agar usaha kecilnya menjadi berkah dan cukup untuk mewujudkan mimpi besarnya, meskipun ia tahu perjalanan ini masih panjang. Di balik kesolehan Marzuki yang selalu dipuji orang-orang kampung, ada sebuah rahasia masa lalu yang terus membayangi pikirannya, sebuah dosa yang selalu ia sembunyikan meskipun rasa bersalah itu kerap menyelinap dalam lamunannya. Beberapa tahun yang lalu, saat ia masih muda dan nekat, ia pernah mencuri beberapa batang kayu dari hutan milik negara, yang kemudian ia gunakan untuk memulai usaha bengkelnya yang kini menjadi andalannya. Saat itu, ia berpikir bahwa tindakannya hanyalah sebuah cara bertahan hidup, tetapi seiring waktu berjalan, ia menyadari bahwa dosa tersebut meninggalkan jejak hitam yang tidak mudah ia hapus meskipun ia berusaha menebusnya dengan kebaikan. "Aku sudah meminta maaf dalam doaku, dan aku yakin Allah Maha Pengampun," gumamnya suatu malam sambil menatap langit berbintang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua amal baiknya selama ini akan cukup untuk menghapus kesalahan itu. Meskipun ia tidak pernah bercerita kepada siapapun tentang dosa itu, terkadang ia merasa ada beban yang menghalanginya untuk benar-benar merasa bebas, seperti ada sesuatu yang masih belum selesai. Di saat-saat tertentu, ia merasa takut bahwa dosa itu akan kembali menghantui, tetapi ia selalu berusaha melupakan dan melanjutkan hidup dengan lebih baik. "Tidak ada manusia yang sempurna kan?" katanya pada dirinya sendiri suatu pagi, mencoba mencari pembenaran atas apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Setiap kali rasa bersalah itu muncul, ia berusaha menenggelamkannya dalam kesibukan, mulai dari mengerjakan pesanan kayu hingga membantu tetangga tanpa pamrih, seolah-olah kebaikan itu bisa menjadi perisai dari dosa lamanya. Meski demikian, ada bagian dari dirinya yang sadar bahwa suatu saat ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, meskipun ia tidak tahu kapan atau bagaimana itu akan terjadi. Malam itu, ketika ia berdoa, ia meminta Allah untuk memberinya kesempatan memperbaiki diri, tanpa menyadari bahwa doa itu akan menjadi awal dari serangkaian peristiwa yang mengubah hidupnya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras dan menyisihkan sebagian besar penghasilannya, Marzuki akhirnya merasa tabungannya sudah cukup untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji, sebuah momen yang ia nantikan dengan penuh rasa syukur. "Alhamdulillah, Allah telah mempermudah jalanku," ucapnya sambil tersenyum pada Pak Harun,
seorang tetangga yang selama ini menjadi teman diskusinya dalam hal keagamaan dan kehidupan sehari-hari. Dengan penuh semangat, ia pergi ke bank untuk membuka rekening tabungan haji, merasa bangga karena ia akhirnya bisa mengambil langkah pertama menuju impiannya yang telah lama ia dambakan. Sabar itu berat, Marzuki, tapi lihatlah, kini kamu sudah berada di depan pintu keberangkatan, kata Pak Harun dengan nada menyemangati, saat mereka berjalan pulang dari mushola selepas sholat Isya. Marzuki merasa semakin yakin bahwa perjalanan ini bukan hanya hasil kerja kerasnya, tetapi juga karena rahmat dan pertolongan Allah yang selalu memudahkan setiap langkahnya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh yang tidak biasa. Salah satunya adalah melihat seekor ular besar melingkar di tubuhnya, membuatnya terbangun dengan tubuh berkeringat di tengah malam. Mungkin hanya bunga tidur, pikirnya sambil mencoba kembali tidur. Meskipun rasa tidak nyaman itu sulit ia abaikan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tetapi perasaan gelisah yang samar mulai menyelinap di sela-sela kegembiraannya, seolah ada sesuatu yang sedang menantinya di balik semua ini. Marzuki berusaha mengabaikan perasaan itu dengan lebih giat bekerja dan memfokuskan dirinya pada persiapan keberangkatan, sambil terus berdoa agar Allah memberinya kemudahan. Ketika ia menatap tabungannya yang kini sudah cukup, ia merasa lega sekaligus tak sabar untuk segera melangkah ke tanah suci, meskipun ia tidak menyadari bahwa ujian besar sedang menunggunya. Beberapa hari sebelum keberangkatannya, Marzuki kembali mengalami mimpi yang sama, kali ini lebih nyata. Seekor ular raksasa melili tubuhnya, membuatnya merasa sesak dan tidak bisa bernapas hingga ia terbangun dengan napas terengah-engah. Ia terdiam di atas tempat tidur, mencoba memahami mimpi itu, tetapi tidak menemukan jawaban apapun selain kegelisahan yang semakin mengganggunya. Ini pasti hanya karena aku terlalu memikirkan perjalanan ini, bisiknya pada dirinya sendiri, mencoba menghibur hati yang mulai goyah oleh pertanda-pertanda aneh itu. Namun, mimpi itu bukan satu-satunya hal yang membuatnya resah. Ular-ular kecil mulai sering muncul di sekitar rumahnya tanpa alasan yang jelas, sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Suatu pagi, ketika ia hendak membuka pintu bengkelnya, ia dikejutkan oleh seekor ular kecil yang melingkar di pegangan pintu, membuatnya mundur dengan wajah tegang. Ada apa ini? Mengapa ular-ular ini tiba-tiba muncul di mana-mana? Gumamnya dengan nada bingung, sambil mengusir ular itu dengan tongkat kayu yang ia pegang. Ia mencoba bertanya kepada beberapa tetangga, tetapi mereka hanya menganggapnya sebagai kebetulan, meskipun dalam hatinya, Marzuki merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Cobalah berserah kepada Allah, Marzuki, dan jangan terlalu banyak berpikir, kata Pak Harun suatu sore ketika Marzuki menceritakan kegelisahannya, mencoba menenangkan pikiran sahabatnya itu. Meski mencoba tenang, Marzuki tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang terus menghantui pikirannya, seolah-olah sesuatu sedang menunggu di ujung perjalanan ini. Di tengah semua kekacauan itu, Marzuki memutuskan untuk memperbanyak sholat malam dan berdoa agar Allah melindunginya dari segala mara bahaya, tanpa menyadari bahwa ujian itu sudah semakin dekat. Dengan langkah penuh keyakinan, Marzuki pergi ke kantor Kementerian Agama di kotanya untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji, sebuah momen yang ia impikan sejak lama dan akhirnya terwujud. Di sana, ia bertemu dengan calon jamaah lainnya dari desanya, termasuk Pak Harun dan beberapa tetangga yang telah lebih dulu memulai proses pendaftaran, sehingga suasana menjadi hangat dan penuh semangat. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di sini, Marzuki, kata Pak Harun sambil menepuk pundaknya, membuat Marzuki tersenyum bangga dengan usaha kerasnya selama bertahun-tahun. Setelah mengisi berkas dan menyerahkan dokumen yang diperlukan, Marzuki bergabung dengan rombongan yang dipimpin oleh Ustadz Rahman, sosok pembimbing haji yang dikenal tegas tetapi selalu bijaksana dalam membimbing para jamaah. Insya Allah, perjalanan ini akan menjadi berkah untuk kita semua, asalkan kita ikhlas dan sabar menghadapi setiap ujian, ujar Ustadz Rahman saat memberikan pengarahan pertama kepada rombongan di musola desa. Semangat Marzuki semakin berkobar setelah mendengar doa-doa yang dipimpin oleh Ustadz Rahman, dan ia merasa semua pengorbanannya selama ini akan segera terbayar dengan keberangkatan menuju Baitullah. Di hari-hari berikutnya, ia mulai mempersiapkan segala kebutuhan untuk perjalanan, dari perlengkapan pribadi hingga mempelajari tata cara ibadah haji lebih mendalam melalui pengajian yang diadakan Ustadz Rahman. Jangan lupa, Marzuki, persiapkan juga hatimu, karena perjalanan ini bukan hanya fisik, tetapi juga ujian iman dan kesabaran,
nasihat Pak Harun saat mereka berjalan pulang bersama. Meski kegembiraan itu nyata, Marzuki tidak sepenuhnya lepas dari rasa gelisah yang terus membayangi, tetapi ia menenangkan dirinya dengan keyakinan bahwa Allah pasti memberikan jalan terbaik. Dengan segala persiapan yang hampir selesai, ia berdoa agar Allah memudahkan jalannya, tanpa mengetahui bahwa perjalanan ini akan membawa ujian yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Pada malam-malam menjelang keberangkatannya, Marzuki kembali dihantui oleh mimpi-mimpi aneh. Kali ini lebih jelas dan mengerikan. Seekor ular raksasa melilit pesawat yang akan ia tumpangi, membuatnya terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. "Ya Allah, apa maksud mimpi ini?" bisiknya sambil duduk di tepi tempat tidur, mencoba mengatur napas yang memburu akibat mimpi yang terasa begitu nyata. Ia mencoba mengabaikan mimpi tersebut dengan meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah refleksi dari kegelisahannya menghadapi perjalanan yang besar dan penuh tanggung jawab. Namun, mimpi itu terus datang berulang setiap malam, membuatnya mulai merasa terganggu meskipun ia tidak berani menceritakan hal ini kepada siapapun, termasuk Ustadz Rahman. Suatu pagi, saat ia sedang memeriksa perlengkapannya, ia mendengar suara burung hantu yang tidak biasa di atas atap rumahnya. Sebuah pertanda yang membuat bulu kuduknya berdiri. Mungkin ini hanya kebetulan, gumamnya, meskipun firasat buruk mulai menyergap hatinya, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba memperingatkannya. Di tengah kegelisahannya, ia memperbanyak doa dan sholat malam, memohon agar Allah melindunginya dari segala bahaya dan memberikan kekuatan untuk menjalani perjalanan suci ini. "Ya Allah, jika ada dosa yang menghalangiku, ampunilah aku dan mudahkanlah jalanku menuju rumahmu," doanya dengan penuh harap di atas sajadah tua miliknya. Hari-hari terus berlalu, dan meskipun firasat itu tidak hilang, Marzuki tetap melanjutkan persiapan keberangkatannya dengan tekad yang semakin kuat, karena ia yakin bahwa ini adalah bagian dari ujian yang harus ia hadapi. Ketika hari keberangkatan semakin dekat, mimpi itu muncul lagi, kali ini dengan detail yang lebih mengerikan. Ular itu menatapnya tajam, seolah-olah memberi isyarat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Dengan pakaian serba putih dan hati yang berdebar, Marzuki bersama rombongan haji dari desanya berangkat menuju bandara dengan penuh semangat dan rasa syukur. Suasana di dalam bus dipenuhi dengan doa dan zikir, dipimpin oleh Ustadz Rahman yang terus mengingatkan jamaah untuk menjaga niat dan kesabaran sepanjang perjalanan. "Ingat, perjalanan ini bukan hanya fisik, tetapi perjalanan hati. Bersiaplah menghadapi apapun yang Allah kehendaki," kata Ustadz Rahman sambil menatap para jamaah dengan penuh makna. Setibanya di bandara, rombongan segera menuju terminal keberangkatan. Tetapi sesuatu yang tidak biasa terjadi ketika seorang petugas keamanan bandara mendekati mereka dengan wajah serius. "Maaf, Pak Ustadz, ada masalah di pesawat yang akan Anda tumpangi," kata petugas itu sambil mengarahkan mereka ke ruang tunggu, membuat semua jamaah saling berpandangan dengan wajah penuh tanda tanya. Ketika rombongan menunggu, terdengar kabar bahwa petugas bandara melihat sesuatu yang aneh. Seekor ular raksasa melilit badan pesawat, sebuah fenomena yang membuat penerbangan dihentikan sementara. "Ini tidak mungkin, bagaimana mungkin ada ular sebesar itu di sini?" tanya salah seorang jamaah dengan nada cemas, tetapi petugas hanya menggeleng, tidak mampu memberikan penjelasan. Marzuki merasa firasat buruknya semakin kuat. Ia duduk diam di sudut ruang tunggu, mencoba memahami apa yang sedang terjadi sambil mengingat mimpi-mimpinya yang terus menghantuinya. "Bersabarlah, ini pasti ujian dari Allah," kata Ustadz Rahman dengan suara tenang, berusaha menenangkan para jamaah yang mulai panik dengan situasi yang tidak terduga ini. Namun, di dalam hati Marzuki, ada rasa takut yang tak bisa ia abaikan, seolah-olah kejadian ini memiliki hubungan langsung dengan dirinya dan dosa yang ia sembunyikan. Para petugas bandara berusaha memahami fenomena aneh tersebut, tetapi ular raksasa itu tidak terlihat oleh kamera pengawas, hanya oleh mata telanjang mereka yang menyaksikan langsung. "Ini di luar akal sehat, kami tidak bisa membiarkan pesawat ini terbang," kata kepala petugas keamanan kepada Ustadz Rahman, yang hanya mengangguk sambil memohon kepada Allah untuk petunjuk. Ustadz Rahman kemudian memimpin doa bersama di ruang tunggu, memohon ampunan dan perlindungan Allah, sambil meminta jamaah untuk memperbanyak istighfar dan berserah diri. "Kita harus mencari penyebabnya," kata Ustadz Rahman dengan nada tegas setelah selesai berdoa. Lalu ia mengusulkan untuk berbicara secara pribadi dengan setiap anggota rombongan untuk memastikan tidak ada dosa besar yang menghalangi perjalanan mereka.
Satu persatu, jamaah dipanggil untuk berbicara dengan Ustadz Rahman, tetapi tidak ada yang mengaku memiliki dosa berat, meskipun suasana menjadi tegang dengan interogasi tersebut. Ketika giliran Marzuki tiba untuk berbicara dengan Ustadz Rahman, ia merasa jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin membasahi pelipisnya, tetapi ia mencoba bersikap tenang agar tidak terlihat mencurigakan. "Marzuki, adakah sesuatu yang perlu kamu sampaikan?" tanya Ustadz Rahman dengan nada lembut namun penuh tekanan, membuat Marzuki merasa seolah dirinya tengah diselidiki oleh malaikat pencatat amal. Marzuki menggeleng perlahan sambil menunduk, mencoba menyembunyikan kegelisahannya, tetapi tatapan Ustadz Rahman yang tajam membuatnya merasa semakin terpojok. "Kita semua manusia, dan Allah Maha Pengampun, tetapi untuk mendapat ampunan, kita harus berani mengakui kesalahan kita," lanjut Ustadz Rahman, memberikan ruang bagi Marzuki untuk berbicara. Akhirnya, tekanan situasi membuat Marzuki tak mampu lagi menyembunyikan rahasianya. Dengan suara bergetar, ia mengaku bahwa ia pernah mencuri kayu di masa mudanya untuk memulai usahanya. Air mata Marzuki mulai mengalir saat ia menceritakan detail dosanya, mengungkapkan bahwa dosa itu terus menghantui pikirannya meskipun ia berusaha menebusnya dengan amal baik. "Ya Allah, aku sungguh menyesal. Aku hanya ingin hidup layak, tetapi aku mengambil jalan yang salah," kata Marzuki sambil terisak, membuat suasana di ruang tunggu menjadi hening. Para jamaah yang mendengar pengakuan itu saling berpandangan, beberapa terlihat iba sementara yang lain terlihat tegang, karena mereka merasa dosa Marzuki mungkin menjadi penyebab ular itu. Ustadz Rahman mengangguk perlahan, lalu berkata, "Marzuki, Allah adalah sebaik-baik pemberi ampunan, tetapi taubatmu harus sungguh-sungguh dan diiringi dengan usaha untuk memperbaiki kesalahanmu." Dengan hati yang berat, Marzuki bersujud di lantai ruang tunggu, memohon ampun kepada Allah di depan rombongan, menyadari bahwa ini adalah ujian besar yang harus ia hadapi dengan penuh kerendahan hati. Setelah pengakuan Marzuki, rombongan kembali berkumpul, dan Ustadz Rahman memimpin doa bersama, meminta ampunan dan petunjuk Allah agar perjalanan mereka tidak lagi terhalang oleh kejadian aneh ini. Namun, ketika mereka bersiap untuk menaiki pesawat, ular raksasa itu masih terlihat melilit badan pesawat, membuat semua orang kembali dihantui ketakutan. "Marzuki, coba kamu turun dulu dari pesawat," kata Ustadz Rahman dengan nada tenang, meskipun situasinya sangat tegang, dan semua mata tertuju pada Marzuki yang berjalan perlahan menuju tangga pesawat. Begitu Marzuki turun dari pesawat, ular raksasa itu menghilang secara misterius, membuat suasana menjadi hening dengan keheranan yang menyelimuti semua orang. "Subhanallah, apa artinya ini?" bisik salah seorang jamaah, sementara Ustadz Rahman hanya mengangguk kecil, seolah-olah ia sudah memahami apa yang terjadi. Ketika Marzuki mencoba naik kembali ke pesawat, ular itu kembali muncul, melilit badan pesawat dengan lebih erat, membuat keputusan sulit harus segera diambil. "Marzuki, maafkan kami, tetapi untuk keselamatan semua jamaah, kamu tidak bisa ikut dalam perjalanan ini," kata Ustadz Rahman dengan nada berat, membuat hati Marzuki hancur berkeping-keping. Marzuki hanya bisa mengangguk, meskipun air mata mengalir di pipinya, karena ia sadar bahwa ini adalah konsekuensi dari dosa besar yang pernah ia lakukan di masa lalu. Dengan langkah gontai, Marzuki berjalan meninggalkan rombongan, sementara para jamaah lainnya hanya bisa memandang dengan rasa iba dan doa agar Marzuki diberi kekuatan. Pesawat akhirnya lepas landas tanpa Marzuki, dan ular itu tidak muncul lagi, meninggalkan Marzuki di bandara dengan perasaan hampa tetapi juga tekad baru untuk menjalani tobat yang lebih mendalam. Setelah rombongan haji berangkat, Marzuki duduk sendirian di ruang tunggu bandara, menatap kosong ke arah landasan pacu sambil mencoba memahami hikmah di balik semua yang telah terjadi. "Ya Allah, aku ikhlas dengan keputusanmu. Aku tahu ini adalah ujian, dan aku menerima semuanya sebagai bagian dari takdirku," bisiknya dengan nada yang penuh rasa pasrah. Dengan hati yang berat, ia kembali ke desanya, membawa rasa malu karena harus pulang lebih awal tanpa mencapai tujuan yang telah ia impikan bertahun-tahun. Tetangga-tetangganya yang mendengar kabar tentang kejadian di bandara tidak berani bertanya banyak, tetapi mereka tetap memberikan dukungan dengan doa dan ucapan yang menenangkan hati. "Marzuki, jangan putus asa, Allah pasti memiliki rencana yang lebih baik untukmu," kata Pak Harun dengan nada lembut, meskipun ia tahu bahwa Marzuki masih sangat terpukul. Meski merasa hancur, Marzuki sadar bahwa ini adalah panggilan untuk bertobat dengan lebih sungguh-sungguh,
sehingga ia memutuskan untuk memulai perjalanan tobatnya dengan langkah yang lebih nyata. Ia menjual sebagian hartanya untuk mengganti kerugian yang mungkin telah ia timbulkan dari perbuatannya di masa lalu, meskipun itu berarti ia harus memulai hidup dari awal. Aku harus benar-benar bersih sebelum aku bisa kembali ke jalan yang benar, katanya pada dirinya sendiri, mencoba menguatkan hatinya yang masih rapuh. Hari-harinya diisi dengan ibadah, membantu sesama, dan memperbanyak sholat malam, karena ia merasa hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, hatinya bisa menemukan ketenangan. Meski jalan tobatnya berat dan penuh dengan ujian, Marzuki tetap yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkannya, dan ia terus berdoa agar suatu hari nanti ia diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dengan hati yang bersih. Ia merasa bahwa semua orang di desanya mengetahui kegagalannya, meskipun sebenarnya tidak ada yang membicarakannya secara langsung, karena mereka lebih memilih untuk memberikan dukungan dalam diam. Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang bertobat, Marzuki, kata Pak Harun ketika Marzuki pertama kali mengunjungi rumahnya untuk berbagi cerita tentang apa yang terjadi di bandara. Dengan penuh rasa malu, Marzuki mulai menjual sebagian besar hartanya, termasuk bengkelnya, untuk mengganti kerugian yang pernah ia timbulkan kepada negara akibat pencurian kayu di masa lalu. Ini adalah langkah kecil, tetapi aku yakin ini akan menjadi jalan yang benar, gumamnya sambil menyerahkan uang kepada perwakilan desa untuk diserahkan ke lembaga yang bertanggung jawab. Selain itu, ia mendatangi orang-orang yang pernah ia sakiti secara langsung untuk meminta maaf, meskipun ia tahu bahwa tidak semua orang akan menerima permintaan maafnya dengan mudah. Saya tahu tidak ada kata yang cukup untuk menghapus kesalahan saya, tetapi saya memohon agar Bapak mau memaafkan saya, katanya dengan suara bergetar kepada seorang tetangga yang pernah dirugikannya secara tidak sengaja. Beberapa orang menerima permintaan maafnya dengan tangan terbuka, tetapi ada juga yang tetap bersikap dingin, membuat Marzuki semakin merasa bahwa perjalanan tobat ini bukanlah sesuatu yang mudah. Meski sulit, Marzuki terus melanjutkan proses ini, yakin bahwa hanya dengan berani menghadapi masa lalunya ia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dan meraih ketenangan jiwa. Hari-harinya kini dipenuhi dengan doa dan ibadah, berharap bahwa pengorbanannya ini diterima oleh Allah sebagai bentuk kesungguhannya dalam bertobat. Meski telah memulai langkah tobat yang besar, Marzuki mendapati bahwa perjalanan ini tidak semudah yang ia bayangkan, karena kejadian-kejadian aneh mulai menghantui kehidupannya sehari-hari. Suatu malam, ketika ia sedang berzikir di kamarnya, ia dikejutkan oleh suara desis ular yang sangat jelas di dekat jendela, tetapi ketika ia membuka jendela, tidak ada apa-apa di luar sana. Apalagi ini, ya Allah, apakah ini pertanda bahwa dosaku masih belum sepenuhnya diampuni? Tanyanya dalam hati dengan perasaan takut bercampur bingung. Tidak hanya itu, ular kecil mulai sering muncul di sekitar rumahnya tanpa sebab yang jelas, membuatnya merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menguji ketulusan tobatnya. Marzuki mulai merenungkan kembali perbuatannya di masa lalu dan menyadari bahwa dosanya mungkin lebih dalam daripada sekadar pencurian kayu. Ada unsur kesombongan dan kebanggaan tersembunyi dalam dirinya yang ia abaikan selama ini. Aku dulu berpikir bahwa kerja keras dan amal baikku sudah cukup untuk menutupi dosaku, tetapi ternyata aku salah. Kesombongan itu masih melekat dalam diriku, gumamnya pada suatu malam setelah sholat tahajud. Kesadaran ini membuatnya merasa bahwa taubatnya belum sepenuhnya diterima, sehingga ia memutuskan untuk mencari nasihat dari seorang ulama yang dikenal arif dan bijaksana di kota terdekat. Mungkin aku butuh panduan yang lebih jelas untuk benar-benar bisa memperbaiki diriku, pikirnya sambil bersiap untuk melakukan perjalanan menuju kota. Meski situasi semakin sulit, Marzuki tetap yakin bahwa setiap ujian yang ia hadapi adalah bagian dari rencana Allah untuk membersihkan dirinya dari dosa. Dengan semangat yang baru, ia melangkah menuju perjalanan yang lebih besar, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan tantangan. Di kota terdekat, Marzuki menemui seorang ulama bernama Kyai Abdul Jalil, seorang tokoh agama yang dikenal karena kebijaksanaannya dalam memberikan nasihat kepada mereka yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Assalamualaikum, Kyai. Saya datang untuk meminta petunjuk. Hidup saya terasa begitu berat setelah dosa besar yang saya lakukan di masa lalu, kata Marzuki dengan nada penuh harap dan kerendahan hati. Kyai Abdul Jalil mendengarkan cerita Marzuki dengan seksama, membiarkannya menyelesaikan pengakuannya tanpa memotong, lalu memberikan pandangan yang tajam namun menenangkan. Marzuki, taubat itu bukan hanya tentang memohon ampun,
tetapi juga tentang memperbaiki dampak dari dosa kita dan menundukkan hati yang sombong, ujar sang kiai dengan nada lembut tetapi tegas. Ulama itu kemudian mengingatkan Marzuki bahwa taubat sejati memerlukan pengakuan yang mendalam kepada Allah, disertai usaha nyata untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Kadang, dosa yang tampak kecil bisa menjadi besar karena kesombongan yang kita biarkan berakar dalam hati. Mungkin inilah yang masih menghalangimu, lanjut Kiai Abdul Jalil sambil menatap Marzuki dengan mata penuh kasih. Setelah mendapatkan nasihat tersebut, Marzuki merasa seperti mendapat pencerahan. Ia menyadari bahwa ia harus lebih bersungguh-sungguh dalam memperbaiki dirinya dan melibatkan diri dalam amal yang lebih besar. Terima kasih, Kiai. Saya akan berusaha lebih baik untuk menebus dosa-dosa saya, kata Marzuki dengan nada penuh rasa syukur. Lalu ia kembali ke desanya dengan tekad baru. Di sepanjang perjalanan pulang, ia terus merenungkan kata-kata sang kiai, merasa bahwa ia telah mendapatkan arah yang jelas untuk melanjutkan perjalanan tobatnya. Setibanya di rumah, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak hanya memperbaiki dirinya tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan tekad yang baru, Marzuki memutuskan untuk menggunakan sisa tabungannya untuk membantu membangun sebuah masjid kecil di desa tetangga yang selama ini kekurangan dana dan fasilitas. Aku ingin mengabdikan sisa hidupku untuk kebaikan yang nyata. Ini mungkin jalan terbaik untuk membersihkan dosaku, katanya kepada Pak Harun yang mendukung rencananya dengan penuh semangat. Marzuki mulai menghubungi tokoh-tokoh masyarakat di desa tetangga dan menawarkan bantuannya, yang disambut dengan rasa syukur oleh para warga yang selama ini kesulitan membangun masjid mereka. Ia bekerja tanpa kenal lelah, mulai dari menggali tanah untuk fondasi hingga memindahkan bahan bangunan, meletakkan batu pertama dengan tangannya sendiri sebagai simbol awal dari pengabdian tulusnya. Kita semua butuh masjid ini, dan aku ingin menjadi bagian dari langkah awal ini, katanya kepada seorang warga sambil tersenyum, meskipun keringat mengalir deras di wajahnya. Hari-hari berikutnya diisi dengan kerja keras bersama warga setempat, yang membuat Marzuki merasa bahwa ia mulai menemukan kedamaian dalam hatinya, meskipun ujian belum sepenuhnya selesai. Di tengah kesibukannya, ia tetap menjaga sholat dan zikirnya, memohon kepada Allah agar usahanya ini diterima sebagai bentuk tobat yang tulus. Ya Allah, jadikan setiap tetes keringat ini sebagai saksi bahwa aku berusaha kembali ke jalan-Mu. Doanya suatu malam setelah seharian bekerja di bawah terik matahari. Perlahan, masjid itu mulai berdiri megah, menjadi simbol harapan bagi warga desa sekaligus pengingat bagi Marzuki tentang pentingnya pengabdian dan kerendahan hati. Dengan hati yang semakin tenang, Marzuki merasa bahwa ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya, meskipun ia tahu bahwa perjalanan tobatnya masih panjang. Suatu malam, ketika Marzuki tengah bekerja sendirian di masjid yang sedang dibangun, suasana sepi dan angin malam berhembus lembut, tetapi ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Saat ia mengangkat kepalanya untuk beristirahat sejenak, matanya tertuju pada pohon besar di dekat masjid, dan ia terkejut melihat ular raksasa melilit pohon tersebut dengan gerakan yang lambat namun mengancam. Tubuh Marzuki seketika membeku, tetapi ia menyadari bahwa ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyerangnya, hanya memandangnya dengan mata tajam yang seolah-olah menyampaikan sebuah pesan. Ya Allah, apa lagi yang harus aku lakukan? Bisik Marzuki dengan suara lirih, merasa bahwa kehadiran ular itu adalah isyarat bahwa perjalanan tobatnya masih belum selesai. Ular tersebut melingkar dengan tenang di cabang-cabang pohon, tetapi keberadaannya cukup untuk membuat Marzuki merasa kecil dan tidak berdaya di hadapan kehendak Allah. Ia mencoba mendekati ular itu dengan langkah perlahan, tetapi begitu ia mendekat, ular tersebut mengangkat kepalanya dengan sikap waspada, memaksa Marzuki untuk mundur. Ini pasti ujian lain. Aku harus memahami apa yang Allah ingin aku lakukan, gumamnya sambil kembali ke masjid dengan hati yang dipenuhi rasa takut sekaligus harapan. Malam itu, Marzuki duduk di dalam masjid yang masih setengah jadi, berdoa dengan penuh kehusyukan agar Allah memberikan petunjuk kepadanya untuk menyelesaikan ujian ini. Setelah beberapa jam berlalu, ular itu menghilang begitu saja, meninggalkan Marzuki dalam kebingungan tetapi juga dengan tekad yang semakin kuat untuk memahami apa yang harus ia lakukan. Ia pulang ke rumah dengan langkah berat, bertekad untuk terus memohon petunjuk Allah dan berharap bahwa jawabannya akan segera datang. Malam berikutnya, setelah berdoa panjang di atas sajadahnya,
Marzuki bermimpi bertemu dengan seorang pria tua berjubah putih yang wajahnya memancarkan cahaya dan penuh wibawa. "Marzuki, dosamu belum sepenuhnya diampuni karena ada sesuatu yang belum kau perbaiki," kata pria tua itu dengan suara tenang namun penuh kewibawaan. Dalam mimpi itu, pria tersebut memintanya untuk pergi ke sebuah hutan tempat ia dulu mencuri kayu, dan di sanalah ia harus mengembalikan apa yang telah ia ambil atau menggantinya dengan pohon baru. "Kembalilah ke tempat itu, tanam pohon baru, dan berdoalah di sana. Allah akan melihat kesungguhanmu," kata pria itu sebelum perlahan menghilang, meninggalkan Marzuki dalam keadaan terbangun dengan hati yang berdebar. Marzuki duduk di atas tempat tidurnya, mencoba memahami mimpi tersebut, dan ia merasa yakin bahwa itu adalah petunjuk langsung dari Allah melalui perantara seorang wali atau makhluknya. "Ini adalah panggilan terakhir untuk menyelesaikan dosaku," pikirnya dengan penuh kesungguhan. Lalu ia memutuskan untuk mempersiapkan perjalanan ke hutan tempat ia pernah melakukan dosa itu. Ia mengumpulkan bibit pohon yang besar dan kuat, memilih jenis yang sama seperti kayu yang ia curi dahulu, sebagai bentuk pengganti atas kerugian yang telah ia timbulkan. "Ini mungkin tidak cukup untuk menebus semuanya, tetapi aku akan melakukannya dengan sepenuh hati," gumamnya sambil mempersiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan untuk perjalanan tersebut. Dengan hati yang penuh harap, ia memohon perlindungan Allah agar perjalanannya ke hutan berjalan lancar dan dosanya benar-benar terhapus setelah ia menanam pohon tersebut. Keesokan harinya, ia berangkat dengan penuh tekad, meninggalkan desanya untuk memulai langkah terakhir dalam perjalanan tobatnya. Dengan membawa bibit pohon di tangannya, Marzuki memasuki hutan yang lebat, tempat yang sudah bertahun-tahun tidak ia kunjungi sejak dosa besar itu terjadi di masa mudanya. Ia berjalan melalui jalur yang terasa asing namun tetap familiar, seolah-olah alam di sekitarnya mengingatkan pada masa lalu yang ingin ia lupakan tetapi tidak bisa. "Disinilah semuanya bermula," bisiknya pada dirinya sendiri saat ia tiba di lokasi tempat ia pernah menebang pohon dengan cara yang salah. Ia mencari tempat yang cocok untuk menanam pohon baru, memastikan bahwa tanahnya subur dan cukup dekat dengan lokasi di mana ia dulu mencuri kayu. Dengan penuh hati-hati, ia mulai menggali lubang di tanah. Tangannya gemetar karena menyadari bahwa setiap skop tanah yang ia angkat adalah simbol dari dosa yang ia gali kembali untuk diperbaiki. Setelah menanam bibit pohon tersebut, ia menyiraminya dengan air yang ia bawa, lalu bersujud di atas tanah, memohon ampun kepada Allah dengan doa yang panjang dan penuh linangan air mata. "Ya Allah, Engkau tahu apa yang ada di dalam hatiku. Aku menyesal atas apa yang telah kulakukan, dan aku bersungguh-sungguh ingin memperbaikinya," katanya dengan suara bergetar. Ia duduk di dekat pohon tersebut hingga matahari terbenam, merenungkan perjalanan hidupnya yang penuh dengan kesalahan tetapi juga penuh dengan kesempatan untuk memperbaiki diri. Setelah yakin bahwa ia telah melakukan yang terbaik, Marzuki kembali ke desanya dengan hati yang lebih ringan, meskipun ia belum tahu apakah tobatnya telah diterima. Dalam perjalanan pulang, ia merasa angin bertiup lebih sejuk dan burung-burung bernyanyi dengan suara yang lebih merdu, seolah-olah alam memberikan tanda bahwa usahanya telah diterima. Setibanya di rumah, Marzuki menyadari bahwa sesuatu yang aneh namun menenangkan telah terjadi. Ular-ular yang biasa menghantui rumahnya tidak lagi terlihat. "Subhanallah, apakah ini tanda bahwa Allah telah menerima tobatku?" gumamnya dengan penuh rasa syukur, sambil berlutut dan memuji kebesaran Allah. Warga desa yang mendengar cerita tentang perjalanannya ke hutan memuji ketulusan dan keberaniannya, membuat Marzuki merasa bahwa ia telah mendapatkan kembali tempatnya di hati mereka. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan datang dari rombongan haji tahun depan, memintanya untuk bergabung kembali sebagai calon jamaah. Sebuah kabar yang ia terima dengan air mata bahagia. "Ya Allah, Engkau begitu maha pengasih. Aku tidak layak menerima rahmat ini, tetapi Engkau tetap memberikannya," katanya dalam doa panjang di mushola desanya. Dengan semangat yang baru, Marzuki mulai mempersiapkan keberangkatan haji tahun depan, kali ini dengan hati yang lebih bersih dan penuh rasa syukur. Ia merasa bahwa perjalanan tobatnya telah membawanya lebih dekat kepada Allah, meskipun ia tahu bahwa ini adalah awal dari hubungan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Ini bukan hanya tentang pergi ke Mekah, tetapi tentang membawa hati yang siap menerima ampunan dan petunjuk Allah, pikirnya dengan penuh kesadaran. Ia menghabiskan hari-hari menjelang keberangkatannya dengan beribadah lebih giat, memohon agar Allah memberinya kekuatan untuk menjalani perjalanan yang suci ini.
Setahun kemudian, ia akhirnya berdiri di depan pesawat tanpa ada ular yang melilitnya, siap untuk menuju tanah suci dengan hati yang telah diperbarui. Saat pesawat lepas landas, Marzuki menatap keluar jendela, melihat langit biru yang luas sambil berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku datang ke rumahmu dengan hati yang penuh syukur." Di Mekah, Marzuki merasa seperti seorang hamba yang benar-benar kecil di hadapan kebesaran Allah. Setiap langkahnya dipenuhi dengan rasa takjub dan kerendahan hati. Ia menyentuh Ka'bah dengan tangan yang bergetar, merasa bahwa Allah telah memberinya kesempatan kedua untuk menjadi hamba yang lebih baik. Di Arafah, ia berdoa dengan penuh tangis, mengingat perjalanan panjangnya menuju tobat dan memohon agar dosa-dosanya dihapuskan selamanya. "Ya Allah, Engkau telah membimbingku melalui jalan yang sulit, tetapi penuh dengan pelajaran yang berharga," ucapnya dengan hati yang tenang.